Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisya Jahra Aurela Anggraini dari 10 MIPA 3 ingin mengerjakan tugas PPKN. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara pemerintah negara. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya atau diperintahkannya. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Selain diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan lain-lain. Hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Yang kedua, lembaga pemerintahan non-kementerian. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian atau disebut LPNK. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Nilai sila persatuan Indonesia. Nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.